Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Pamungkas, NIM 240701 kelas PJKRA 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah dan Wahabi. Siapakah Mu'tazilah? Secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari kata itazala yang berasal dari akar kata azala. Menurut Ibnu Faris, maka dasar lafal tersebut adalah menyingkir. Dari sini, menyingkir. Dari sini kita dapat memperoleh sedikit gambaran bahwa Mu'tazil adalah kelompok yang memisahkan diri dari orang lain. Istilah ini diambil sebab sejarah awal kemunculan kelompok ini memisahkan diri dari tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atha dari Majelis Hasan al-Basri. Mu'tazilah muncul sejak era dinasti Umayyah, namun ia baru berkembang pada lebih pesat pada era dinasti Abbasiyah. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu kemunculan benih Mu'tazilah. Sebagian pendapat ia muncul dari beberapa kalangan yang awalnya berpihak pada Ali, yang memisahkan diri dari urusan politik kemudian berubah menjadi keyakinan akidah. Hal itu terjadi saat Al-Hasan putra Ali bin Abi Thalib mundur dari urusan khalifah dan diserahkan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mayoritas ulama mengatakan pimpinan Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha. Konon ia banyak menghadiri forum kajian yang dipimpin oleh Hasan al-Basri. Suatu ketika diskusi dan perdebatan mengenai status orang yang melakukan dosa besar, suatu masalah yang ramai dibicarakan kala itu, Wasil bin Atha memiliki pendapat berbeda dengan Hasan al-Basri. Ia mengatakan, "Saya berpendapat bahwa orang yang memiliki dosa besar bukanlah seorang mukmin secara mutlak, juga bukan seorang kafir secara mutlak. Namun, ia berada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan, manzilah baina al-manzilatain." Setelah itu, Wasil bin Atha memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri dan membuat majelis lain di masjid. Namun, dalam kitab-kitab Mu'tazilah, kalangan Mu'tazilah berpendapat kemunculan mazhab mereka lebih dulu dari masa hidup Wasil bin Atha, keluarga dan keturunan Nabi. Mereka pun menyebut bahwa banyak nama Ahlul Bait sebagai bagian dari tokoh mazhabnya. Mereka juga mengklaim Hasan al-Basri pun bagian dari kelompok Mu'tazilah. Akidah dan ajaran Mu'tazilah. Ada 5 dasar akidah yang menjadi pokok seluruh akidah Mu'tazilah. 1. Yaitu tauhid, keesaan Allah. 2. Keadilan. 3. Al-wa'd, janji dan ancaman. 4. Al-manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. 5. Al-amru bil al-ma'ruf wa an-nahyu al-munkar, menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemunkaran. 5 dasar utama inilah yang menjadi prinsip kelompok Mu'tazilah, sekaligus berfungsi sebagai rukun iman bagi mereka. Orang yang meyakini kelima prinsip tersebut menurut pendapat kelompok ini dikatakan sebagai seorang pengikut Mu'tazilah sejati. Berikut sekarang lanjut ke aliran Wahabi. Golongan Wahabi adalah pengikut Nabi Muhammad bin Abdul Wahhab, sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim III 1204 sampai 1222 Hijriah. Gerakan ini berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan umat Islam dari kemusyrikan. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah
dan para pengikutnya menganggap bahwa selama 600 tahun umat manusia dalam kemusyrikan dan dia datang sebagai mujaddin yang memperbaharui agama mereka. Gerakan Wahabi bermunculan melawan kemampuan umat Islam dalam masalah akidah dan syariah. Karenanya, gerakan ini tersebar dengan peperangan dan pertumpah darahan. Dengan dukungan Raja Muhammad bin Saud pada tahun 1217 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahab bersama pengikutnya menguasai kota Taif. Setelah sebelumnya mereka membunuh penduduknya, tidak ada yang selamat kecuali beberapa orang. Mereka membunuh laki-laki dan perempuan tua, muda, anak-anak, bahkan bayi yang masih menyusu pada ibunya juga mereka bunuh. Mereka keluarkan semua penghuni rumah-rumah yang ada di Taif, bahkan yang sedang sholat di masjid juga mereka bantai. Mereka rampas semua harta dan kekayaan penduduk Taif. Mereka musnahkan semua kitab yang ada hingga berserakan di jalanan. Dari Taif kemudian mereka memperluas kekuasaannya ke beberapa kota seperti Mekah, Madinah, Jeddah, dan kota-kota lainnya. Sehingga akhirnya pada tahun 1226 Hijriah, Sultan Mahmud Khan II turun tangan dengan memerintahkan Raja Mesir Muhammad Ali Basa untuk membendung gerakan Wahabi ini. Dengan kekuatan pasukannya dan kegigihan Raja Muhammad Ali Basa, sampai pada akhirnya mereka dapat mengambil alih kota Taif, Mekah, Madinah, dan Jeddah dari kekuasaan golongan Wahabi. Sebagian kalangan Wahabi tidak menyukai istilah Wahabi, mereka lebih menyukai istilah Salafi sebab mereka mengklaim sebagai pengikut Salafus Soleh. Menurut Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Syria, mengikuti atau ittiba salaf dengan mengadopsi setelah menerapkan manhaj dan mazhab mereka di dalam memahami Al-Quran, Sunnah Rasulullah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini sesuai dengan perintah agar manusia selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Hasr ayat 7 dan beberapa riwayat hadis. Namun mengklaim terhadap sebuah mazhab yang baru dengan nama Salafiyah atau Salafi merupakan bentuk fanatisme, ta'assub, serta tidak masuk dalam kategori ittiba, mengikuti seperti yang mereka harapkan. Dengan kata lain, ittiba salaf merupakan inti dari agama dan dasar yang telah ditetapkan oleh Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan pengklaiman terhadap mazhab Salafi merupakan bentuk bid'ah yang tidak diridhoi oleh Allah. Juga untuk bentuk penghayalan terhadap sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam sejarah. Dari kurun waktu pertama yang diberkahi dalam agama Islam, tidak ada mazhab dalam kelompok umat Islam yang diberi nama dengan mazhab Salafi atau mazhab Salaf. Demikian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.